Hai, untuk teman-teman yang merayakan ya selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, hari ini spesial sekali karena akan ada tamu spesial ya, Bu Dewanti Rumpoko yang akan sharing dengan kita semua hari ini bagaimana kita bisa tetap sehat, menjaga kesehatan ya lahir batin. Khususnya di masa pandemi ini. Nah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah join. Di sini ada Tina Floris, ada Umar Kayam, ada juga Meli ya yang sudah join. Terima kasih teman-teman yang sudah meluangkan waktunya ya. Jadi hari ini saya juga sudah tidak sabar ingin mendengarkan ya. Karena Bu Dewanti ini sangat menginspirasi ya. Beliau ini tadinya seorang ibu rumah tangga yang kemudian menjadi kepala daerah ya. Jadi saya sangat terinspirasi juga dengan beliau ya. Jadi saya ingin sekali mendengarkan ya inspirasi ya, dan sangat beruntung sekali kita ya, bersyukur beliau ingin menyempatkan waktu untuk berbagi inspirasi kepada kita semua di Kinsmam. Jadi sambil menunggu apa kabar ya teman-teman semua. Jadi tadi siang jam 1 saya juga melakukan live. Jadi kemarin setelah libur 2 hari, hari ini ada 2 live sesi live-nya ada 2 kali. Dan saya tadi membahas tentang produktivitas, dan menurut saya memang walaupun kita ini masih harus bekerja dari rumah ya, kita harus terus-menerus meningkatkan produktivitas kita. Jadi selalu ada cara bagaimana kita bisa meningkatkan efektivitas kerjanya kita ya, sehingga kita bisa lebih produktif. Jadi nanti teman-teman juga jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan bisa nanti ketik ya, supaya nantinya bisa dijawab oleh Bu Dewanti Rumpoko. Nah, jadi hari ini kita akan membahas seputar kesehatan. Dan kalau tadi siang saya juga cerita tentang kenapa sih saya akhirnya membuat satu metode bukan metode sih, mungkin ini juga udah sering sekali digunakan oleh mereka yang ingin meningkatkan produktivitas. Jadi intinya adalah kita itu set our priorities itu 3 gitu ya. Jadi ini umum sekali digunakan, dan saya juga akhirnya dengan menggunakan the rule of 3 ini, thinking in 3, akhirnya tuh merubah saya tuh mengalami perubahan yang cukup banyak gitu ya. Jadi dari tadinya saya itu tidak tahu bagaimana saya bisa memanfaatkan waktu saya dengan menggunakan the rule of 3 ini, dengan menggunakan thinking of 3, dengan saya hanya fokus ke 3 hal yang ingin saya lakukan, lalu nanti 3 lagi, lalu nanti 3 lagi. Hanya dengan begitu tidak terasa saya lebih produktif, dan saya lebih banyak yang saya lakukan gitu ya dari hari ke hari. Dan akhirnya sekarang banyak sekali yang bertanya pada saya, "Fong, kamu kok ada waktu ya? Bisa begini, bisa begini, bisa begini." Nah, itu sebenarnya dibangun dari itu. Dari saya thinking in 3. Jadi awalnya saya juga berantakan sekali jadwal saya. Bahkan saya tidak bisa memanfaatkan waktu saya. Kadang-kadang saya bisa sehari lewat tanpa saya melakukan apa-apa gitu ya. Jadi sekarang kalau saya lihat kembali, itu asal mulanya itu sebenarnya suatu suatu kondisi yang saya harus memaksakan diri saya, yang saya itu harus mendorong diri saya untuk bergerak. Jadi awal mulanya itu tahun 2012. Waktu itu saya ingat, saya kan nggak pernah olahraga ya, saya paling males tuh olahraga. Jadi waktu itu saya itu ingin punya anak yang kedua. Nah, waktu itu saya ke dokter karena tulang saya tuh sering sakit. Jadi waktu itu dokter bilang kepada saya bahwa kepadatan tulang saya kurang baik. Jadi saya disarankan untuk olahraga, mulai bergerak, mulai olahraga. Karena itu akan membentukkan otot tulang yang lebih padat, dan itu nanti bisa bagus. Nah, jadi saya ada titik-titik kuning ya. Artinya kalau kita tes bone densitometry itu adalah artinya ada osteopenia. Jadi saya disuruh olahraga. Nah, saya sebenarnya mulai melakukan perubahan itu dari situ, karena saya tidak mau minum obat. Nah, ini sudah masuk ya Bu Dewanti. Nah, saya akan undang ya. Terima kasih sebelumnya sedalam-dalamnya bisa meluangkan waktu untuk bersama dengan kita semua.
Udah nggak sabar. Mudah-mudahan connection habis. Bu Dewanti, terima kasih waktunya. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir Terima dan kasih, batin. terima kasih. Apa Sehat-sehat ya, kabar? Allah. Iya, Marcel, sehat-sehat. semua anak sehat-sehat ya. Ya, sehat. Ya. Ini si kecil mau ikutan nih. Ini si kecil say Halo. hi dulu. Hai, hai. Ya, udah sampai Kak. Oke, iya. Gimana Jakarta gimana? Ya, kita sudah 3 bulan di sini nih, Bu Dewanti. Jadi stay at home sudah 3 bulan dan memang kita ingin apa ya? Kita ingin tetap stay produktif aja ya, karena kan kita tidak bisa juga nih nggak melakukan apa-apa gitu ya. Tapi memang kalau anak-anak sudah mulai aktivitas dari rumah, anak-anak sudah melakukan aktivitas dari rumah, jadi belajar juga semua sudah e-learning. Tapi kalau pekerjaan kan nggak semuanya itu sudah siap untuk online ya. Paling kita masih melakukan dari Zoom meeting begitu. Ya, sama Fong. Saya juga gitu. Jadi ya walaupun ada WFH, tapi tetap aja kita belum siap sama sekali. Jadi paling meeting-meeting bisa, tapi kalau udah yang lain-lain, tetap aja kita harus ke kantor. Dan itu di usia saya begini ya udah resikonya ya lumayan, tapi ya bismillah aja lah. Itu karena tugas ya. Jadi memang kelihatannya kalau kita ini, kalau kita melihat situasi di luar negeri ya, Bu Dewanti kan sepertinya juga mereka yang tadinya pikir udah boleh mulai melakukan aktivitas, bahkan kemarin saya lihat kalau di Prancis, tadinya anak-anak udah mulai sekolah, ternyata terus mulai lagi nih ya wabahnya, jadi di stop lagi. Nah, ini juga mengkhawatirkan bahwa mungkin masih ada perlu ada beberapa waktu lagi kita tetap masih harus berada dari rumah ya, aktivitasnya ya. Betul, kayaknya kita kemarin-kemarin ini sudah terlalu banyak di rumah, bahkan terlalu banyak di luar rumah, sampai lupa rumah gitu ya. Beberapa tahun terakhir ini kan rasanya kalau kita arisan aja kan udah nggak pernah di rumah ya, Fong ya. Arisan benar. di restoran, di hotel itu Pak. Jadi rumah kan sama sekali tidak pernah terinjak. Ya akhirnya sekarang kita disuruh ngelihat rumah kita. Ya, ya benar. Jadi kalau dipikir-pikir mungkin ini juga jawaban atas doa-doa kita nih Bu Dewanti. Karena seringkali kita bilang kapan ya ada waktu di rumah, kapan ya bisa lebih banyak waktu dengan keluarga ya. Jadi ya ini juga merupakan kalau kita lihat ada blessings-nya juga ya, ada hikmat yang bisa kita ambil dari situasi ini. Nah, hari ini kan Bu Dewanti ingin sharing ya, bagaimana kita itu bisa tetap menjaga kesehatan. Dan kalau kita lihat kan sekarang ini polanya itu, jadi saya sering mendapatkan sharing begini nih, bahwa banyak sekali orang yang cemas dan khawatir sehingga mereka merasakan mereka juga jadi victim gitu. Jadi sebenarnya itu hanya dari pikiran. Jadi mereka merasa kayak mereka sakit gitu kan. Jadi ini juga yang mungkin kita ingin mendengarkan sharing daripada Bu Dewanti ya, bagaimana sih kita bisa menjaga kesehatan lahir batin gitu ya. Jadi kita pola yang seperti apa yang kira-kira mungkin bisa di-sharing kepada teman-teman semua. Iya, iya terima kasih nih Afong kesempatannya. Pertama-tama saya mau apresiasi lagi luar biasa loh. Afong saya lihat wah live-nya dengan segala segala apa narasumber yang bermacam-macam. Nggak istirahat tadi jam 1 saya sempat ngikutin, waduh nggak istirahat bener ini Afong betul-betul selalu berkarya. Ya, saya mau sharing ini betul-betul pengalaman saya yang
dengan COVID ini yang saya waktu pertama kali sangat cemas karena satu, sebelum ribut-ribut ini terus terang saya adalah orang pertama kali yang menjadi di swab pertama karena karena salah satu ketika tamu yang saya terima makan malam, ada sebuah komunitas hampir 100 lah profesor doktor kebetulan lagi reuni di Kota Batu, yang kemudian saya ada menyambut dengan welcome dinner. Pulang dari sini, salah satu dari beliaunya itu positif. Oh, oke. Akhirnya setelah dilihat sejarah perjalanan, beliau tidak kemana-mana selama berapa kecuali ke Batu. Ada reuni. Okay. Waduh, jadi akhirnya saya termasuk salah satu yang di lingkaran pertama karena waktu itu sempat berdekatan yang di tracing dan kemudian di swab. Itu belum ada harus di rumah saja, harus segala macam, belum, itu pertama kali. Yang bisa dibayangkan akhirnya saya harus 2 minggu di rumah. Aduh, iya stres juga, dan termasuk anak buah saya di lantai 5 di kantor saya, semua yang ngeladeni mereka, ngeladeni beliau-beliau, itu harus dirumahkan semua. Selama 2 minggu, dan tahu nggak, Fong, hasil swab itu lebih dari 2 minggu. Lebih dari 2 minggu hasil? Lebih dari 2 minggu. 2 minggu, 2 mingguan lah. Selama saya di rumah aja itu, kebetulan isolasi mandiri, nggak boleh. Jadi anak-anak, untungnya anak saya kecil-kecil ini tahu, mereka nggak biasanya gendong dan segala macam. Waktu itu sama sekali enggak kan, jadi kita dari jauh dadah-dadahan aja gitu. Tapi terus kan awal dari saya dibilang kalau saya dinyatakan ODP, kemudian ODP, itu terus akhirnya rasanya badan saya ini semua demam terus. Demam terus, rasanya sebenarnya demam terus. Saya sampai kemudian pinjam termometer anak saya, saya termo, cuma 36, nggak pernah 36,5, itu nggak pernah. 36,1, 36,2, 36,1, 36 gitu. Saya sampai bertanya ke susternya, ini masih berfungsi nggak sih gitu? Loh, masih Bu, orang masih dipakai sama dia. Kok 36, padahal saya merasa meriang gitu, saya merasa nggak enak, tapi kok 36. Itu ternyata karena pikiran yang macem-macem, apalagi ngeliat awal-awal kan ngeliat berita yang segala macam, itu ternyata yang buat hal yang sangat tidak baik. 3 hari, 5 hari mungkin saya begitu, akhirnya saya pasrah. Aduh, sudahlah. Dengan begitu, pokoknya saya berjemur tiap hari ini, itu mau apalah katanya berjemur, minum vitamin, ini makan yang banyak gitu ya. Sampai akhirnya tadinya yang saya jaga makan biar perut saya nggak besar gitu. Akhirnya udah nggak mikir, guys, pokoknya makan yang enak ya. Ya alhamdulillah, itu jadi akhirnya kepasrahan saya itu akhirnya jadi nggak beban. Awal-awal luar biasa, padahal kita nggak sakit. Nah, setelah selesai karantina, tetap hasilnya belum ada. Orang sudah ribut segala macam karena semua kepala daerah waktu hari pertama itu kan keluar, wah harus gini-gini. Lah saya kan nggak bisa, karena saya isolasi. Wah ini rumor sudah Bandung sudah tambah nggak karuan rasanya gitu. Tapi alhamdulillah tadi bilang, Bu, Ibu sudah selesai isolasi. Tadinya saya mau menunggu sampai hasil swab saya itu jelas gitu ya. Tapi karena orang-orang sudah bertanya-tanya, beneran sakit nih gini. Akhirnya saya
ya keluar aja deh sekarang deh, orang saya sudah Hmm. selesai dibilang isolasi, sudah selesai, dan keluar. Padahal saya inginnya setelah saya pasti swab itu Hmm. negatif, saya baru mau keluar agar supaya saya juga menyelamatkan semuanya Hmm. gitu. Karena saya kan Ya. belum tahu. Tapi karena, Ya. aduh, kita ini emang luar biasa. Hmm. Kalau ada hal-hal seperti itu, malah itu jadi omongan yang akhirnya kita mau nggak mau harus memperlihatkan bahwa kita nggak apa-apa gitu. Itu Hmm. adalah, Hmm. ya kita mungkin harus merubah ya. Kalau umpamanya ada orang seperti itu, kita dukung, bukan dijadikan rumors yang Hmm. segala macam gitu. Hmm. Itu pengalaman saya pribadi gitu. Nah, sekarang setelah kesini, alhamdulillah saya terus beraktivitas, terus bertemu dengan orang-orang. Saya ini kan sudah nggak muda lagi, Fong, sudah mau 60. Itu kan resiko. Mama mertuanya Afong aja, wah kalau begini aku nggak boleh dipesri sama anakku, tidak boleh pergi, tidak boleh. Saya godain, ayo nih ke rumahku, ada opor gitu. Aku dipesenin anakku, nggak boleh pergi ya. Ya hal seperti itu. Saya kan juga begitu. Sudah tidak muda lagi, tapi alhamdulillah mungkin karena semangat, karena keyakinan bahwa saya ini mengabdi, ya alhamdulillah sampai sekarang puasa pun yang dulu rasanya wah harus suplemen gini, sekarang enggak. Karena banyak di rumah, sorry, saya akhirnya melakukan puasa yang ini rasanya enteng banget. Enggak terlalu effort untuk makan makanan yang bagaimana, atau juga mungkin karena tidak adanya undangan buka puasa yang selalu makanannya itu penuh dengan makanan enak, berlemak gitu. Kalau di rumah kan pasti ya akhirnya sayur, sambal, makanan ya akhirnya tidak perlu konsumsi vitamin yang berlebihan. Alhamdulillah tidak merasa apa-apa. Padahal tahun ini adalah tahun pertama saya puasa full. Jadi saya tidak ada halangan. Tahun lalu saya masih tidak puasa itu hampir 10 hari, 7 hari lebih gitu karena saya halangan. Tapi tahun ini alhamdulillah saya sudah bisa puasa full. Itu saya merasakan nikmat aja. Padahal waktu kemarin saya tidak bisa puasa full, itu ketika mau mulai itu harus minum vitamin, harus suplemen, harus madu, harus konsumsi seperti itu. Ternyata memang satu asupan, dua pikiran itu adalah hal yang paling sangat mempengaruhi kita, baik metabolisme dan kemudian semangat kita untuk ini. Jadi makanya mari kita berpikir yang positif ketika kita boleh membaca berita halal yang tapi tidak harus kemudian itu terlalu dipikirkan yang mendalam. Kita harus bisa menyeimbangkan bahwa memang di dunia itu ya ada putih, ada hitam, ada baik, ada buruk. Tapi bagaimana kita bisa menjalankan hidup ini sesuai dengan situasi kondisi kita. Kita tidak bisa meniru orang lain begini, kita harus begini gitu. Tapi kita harus tahu bahwa saya seperti ini, kemampuan saya seperti ini yang harus saya lakukan. Saya tidak mungkin kayak Afong, waduh Afong bisa, saya sangat apresiasi loh sama Afong. Afong sebetulnya saya dulu juga seperti Afong, tidak bisa bicara, bahkan ketika saya pernah awal-awal untuk di organisasi PKK untuk melaporkan sebuah laporan kemarin ada acara ini, kemudian terkumpul dana begini, itu saya memegang kertas itu gemeter begini. Kalau Afong kan terus meningkatkan diri, kalau saya melihat kenapa orang itu bisa bicara enak gitu, saya enggak. Kenapa orang itu, jadi itu yang saya tiru gitu. Kemudian kalau saya melihat ada orang bicara tidak menyenangkan gitu rasanya, jadi
saya nggak boleh seperti itu, biar tidak terlihat menyenangkan. Jadi saya memang belajar, tapi belajar dari melihat. Kalau Afong punya kesempatan belajar dengan orang, dengan memang yang profesional. Kalau saya belajar dari apa yang saya lihat. Saya lihat di TV, aduh ibu itu ngomongnya enak banget ya, begini, gini, oh gitu. Saya dilihat di TV, aduh itu orang kok ngomong sedikit aja nggak ngenakin ya, gitu. Itu jadi perbandingan saya. Jadi kalau umpamanya saya mau bicara besok, ketika saya ada kesempatan, saya harus berbicara seperti orang itu supaya orang lihat menyenangkan gitu ya. Dan entah itu jadi itu motivasi ya, jadi itu akhirnya yang apa saya lakukan. Orang mungkin berpikir saya sekarang jadi wali kota, jadi ini adalah cita-cita dan saya orang yang punya ambisius. No, saya ibu rumah tangga, saya pengacara, Wong. Jadi pengangguran tapi banyak acaranya. Tadinya saya itu pengacara itu, tapi kemudian saya bergabung kepada orang-orang yang bukan yang hebat, tetapi saya berkumpul dengan orang-orang yang melakukan sesuatu yang baik. Awal saya berkumpul di organisasi itu organisasi PKK. Orangnya semua sangat sederhana, sangat tidak neko-neko lah. Secara kehidupan, secara ekonomi, secara pendidikan, tapi mereka melakukan sesuatu itu dengan tulus. Nah, alhamdulillah saya berkumpul dengan orang itu, bukan orang yang hebat, yang profesor, dokter, yang punya enggak. Saya berkumpul dengan orang-orang hebat yang punya ketulusan hati. Nah, di situ yang kemudian akhirnya membawa saya ke dunia lain gitu, ke dunia lain yang tanpa disengaja gitu. Terima kasih sharingnya. Ini ada beberapa yang sudah peserta yang mengucapkan nih dari Rose Iptri Momen, Ibu Dewanti, mohon maaf lahir dan batin ya. Lalu ada juga iya, ada dari Susanto, selamat sore Bu ya. Lalu ada ini banyak sekali teman-teman yang sudah bergabung dan saya ingin coba cari. Nah, ini dari Atin, selamat Hari Raya Ibu Wali Kota Bu Dewanti, maaf lahir dan batin. Nah, coba apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan nanti teman-teman boleh langsung ketik di komentar. Nanti kalau ada waktunya nanti akan saya bacakan ya. Akan saya bacakan untuk dijawab. Nah, ini ada nih ya, salam sehat dari Ika Pring. Salam sehat Ibu, intinya pikiran positif, berupaya menjalankan protokol kesehatan COVID. Ya, insya Allah semuanya sehat, yes, amin ya. Jadi memang kalau kita lihat penting sekali itu kita untuk asupan makanan dan pikiran ini ya, Bu Dewanti ya, supaya kita tetap bisa menjagakan keseimbangan gitu ya intinya ya. Iya, karena saya sangat merasakan awal-awal masuk ke Indonesia, dan saya ini ketika saya sudah mau vitamin C, vitamin D, vitamin segala macam. Tapi ketika saya itu stres gitu ya, saya mikir waduh saya nanti gini, itu rasanya badan saya itu juga begitu gitu. Tapi ketika saya kemudian pasrah, saya melakukan hal-hal yang tetap menjaga makanan saya yang baik, kemudian berjemur, tapi kemudian saya sudah pasrah pada udah percaya Tuhan itu bisa melindungi, itu akhirnya semua yang tadinya saya 3 hari itu demam terus rasanya ketika saya ternyata 36 nggak pernah 36,5, itu ternyata pikiran itu yang paling sangat mempengaruhi kita. Bisa-bisa kita ini rasanya begitu, tapi itu ternyata enggak. Itu cuma dari pikiran dan akhirnya perasaan kita rasanya seperti itu. Berarti kalau kita lihat banyak sekali masalah kesehatan kita itu sebenarnya diawali dari pikiran, stres. Jadi akhirnya memicu hal-hal yang sebenarnya
kita makin Ya, pikirin, sebenarnya kita nggak mau sakit gitu kan ya. Tapi karena kita pikirin terus ya, akhirnya kita rasain seperti kita kayak sakit gitu ya Bu Dewanti ya. betul, betul. Nah Ya, kalau itu makanya sekarang ini kan kita sudah 3 bulan ya, sudah akhirnya hidup bersama COVID-19 ini. Dan kita tidak bisa melawan dia untuk bagaimana karena kita tidak tahu dia di mana. Tapi yang harus kita lakukan adalah memang kita menjaga virusnya itu apa sih? Kita harus tanya itu ke orang yang ahli itu, para dokter. Oh, virus ini sifatnya begini. Nah, ketika kita sudah tahu sifatnya, terus kita harus melakukan apa supaya sifatnya itu tidak menyerang ke kita. Seperti kita sama orang aja, saya sudah tahu dia tidak suka kalau kita kemudian jangan melakukan hal yang dia tidak suka. Kalau kita melakukan, dia pasti akan marahkan begitu. Nah, kita tahu virus ini adalah sifatnya seperti ini. Nah, jadi kita mengantisipasinya seperti ini. Kita kan tidak mungkin akan terus ketika vaksin ini belum ditemukan, kita kan tidak mungkin akan hidup terus seperti ini. Perekonomian tidak jalan, lalu kita bisa akan kuat sampai kapan gitu lah. Untuk itu kita harus melakukan hal-hal yang bagaimana sih mengantisipasinya. Oh, virus ini sifatnya begini. Jadi yang harus kita lakukan adalah kebersihan itu, kedisiplinan itu. Kemudian memang harus karena virus ini ditularkan dari droplet, jadi dari kita kalau bicara apapun akan keluar butir-butir kita. Nah, itu yang antara lain. Nah, untuk itu mari kita hindari hal-hal seperti itu. Itu saja yang harus dilakukan supaya kita bisa hidup normal ala COVID, bukan normal kayak dulu-dulu lagi. Mungkin kita masih berkumpul dengan banyak orang, arisan yang lebih dari 20 orang, itu mungkin tunggu dulu, mungkin sampai tahun depan. Itu harus, dan saya rasa tidak ada yang sangat dikhawatirkan, karena walaupun kita tidak bertemu dengan teman-teman kita secara langsung, kita bisa melakukan hal-hal seperti ini yang kita lakukan, Afong. Jadi tinggal berganti suasana aja, bagaimana cara kita menikmati di suasana yang begitu itu kan, begitu ya, Afong ya. Ya luar biasa, soalnya itu sangat menguatkan kita nih Bu Dewanti, bahwa kita harus menerima hidup normal ala COVID ya. Ini apa kata kalimat ini sangat menguatkan bahwa kita harus nikmati, mencari bagaimana kita bisa menjalani hidup ini ya. Tidak bisa lagi ya seperti yang dulu, tetapi kan kita bukan berarti kita harus stres dan cemas berlebihan. Dan ini juga ada dari Pak Gunadi Handoko ya. Setuju dengan yang disampaikan oleh Bu Wali ya. Pikiran psikis akan pengacara top di Malang. Aduh, Pak Gunadi, terima kasih Pak Gunadi. Ya, Pak Gunadi menyampaikan bahwa setuju dengan Bu Dewanti, Bu Wali. Pikiran psikis itu akan mempengaruhi fisik ya. Jadi positive thinking dan ikhlas itu kata kunci kesehatan. Terima kasih untuk ininya. Nah, kalau misalnya Bu Dewanti ingin tanya, kalau juga suka mengajar kan ya, sebagai dosen juga kan ya. Nah, ini boleh cerita sedikit nggak tentang profesi sebagai dosen ini? Karena kan dulu juga ngambil di bidang psikologi ya, Bu Wali ya. Saya sebetulnya bidang main saya itu pendidikan. Kemudian saya ngambil duanya di psikologi pendidikan. Jadi sebetulnya dunia pendidikan itu adalah dunia saya, itu awalnya adalah dunia pendidikan. Tapi sebelum saya ngomong soal dosen dan sebagainya, saya punya boleh cerita ya. Jadi dulu sebetulnya untuk jadi guru dan segala macam itu jauh dari pikiran saya. Tapi itu adalah keinginan orang tua. Jadi ibu saya selalu bilang, aduh kalau perempuan bagusnya jadi guru aja gitu. Karena kalau enggak nanti
toh ilmunya tidak dipakai, paling tidak guru untuk anak-anaknya. Saya bilang, guru nggak mau. Tetapi luar biasa doa ibu itu luar biasa. Akhirnya saya tadinya nggak kepikiran jadi guru, jadi dosen itu kan dulu nggak kepikiran karena jauh dari ini saya ya, bukan cita-cita dari keinginan saya. Tapi ternyata doa ibu itu luar biasa. Akhirnya itulah saya jadi dosen gitu. Saya ngajar psikologi pendidikan, terus pendidikan anak luar biasa itu yang saya ajar, Afong. Nah ini saya sampai sekarang saya masih aktif ngajar, walaupun sekarang ngajarnya jadi kendala dengan daring seperti ini gitu ya. Saya ngajar itu vitamin bagi saya. Jadi tadinya saya mau resign, tapi nggak boleh sama Pak Rektor, nggak boleh sama Bu Dekan. Janganlah Bu, biar kita bisa terus berhubungan, silaturahmi. Jadi Ibu ngajar seminggu sekali aja gitu. Akhirnya saya ngajar. Tapi ternyata ngajar itu menjadikan saya menghilangkan stres saya yang ada di kantor. Jadi itu ternyata balat saya. Di kampus saya ketemu sama anak-anak muda, sama kita kan sekarang ngajar sekarang bukan satu arah aja gitu ya. Wah, harus gini-gini. Anak-anak itu kan sekarang lebih punya kesempatan search ilmu segala macam. Kita nggak sempat gitu ya, karena ada kerjaan ini nggak sempat. Jadi akhirnya ngajar sekarang itu kan sharing gitu. Ada ini mereka memberi masukan, Bu sekarang ini teorinya udah gini ya, jadi kita semacam sharing diskusi. Nah itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa bagi saya, karena saya tahu dunia anak muda. Jadi di dalam itu kita kan selalu berinteraksi sama mahasiswa yang sekarang lebih tambah tahun tambah kesini, gap saya sama mahasiswa kan tambah besar gitu. Saya ngajar hampir 20 tahun yang lalu ya, 18 tahun yang lalu itu gapnya masih 40 berapa. Jadi sekarang kan sudah gapnya kan tambah besar gitu. Tetapi itulah yang menjadi akhirnya saya tetap bisa mengerti dunia anak-anak muda gitu. Itu yang pertama, jadi bergaul terus sama anak muda dengan dunianya apapun. Yang kedua, saya mendapat ilmu masukan tentang ilmu-ilmu yang saya ajar dari anak-anak itu. Jadi mahasiswa saya itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa gitu. Kalau di kantor di Pemkot Batu, saya ini kan jadi orang yang dimohon petunjuk Ibu. Jadi akhirnya semua saya kan harus tahu gitu, harus beri instruksi gini selalu gini, karena semua ASN itu, birokrasi itu ketika saya lapor gini-gini, mohon petunjuknya Ibu, itu kan selalu mohon petunjuk ya. Jadi saya pun harus beri petunjuk ya, Afok ya. Itu terus terang, itu sesuatu yang sangat beban yang sangat berat bagi saya. Apalagi ketika saya tidak begitu paham tentang situasi kondisi sebetulnya. Apa yang mau saya kasih petunjuk gitu ya. Jadi akhirnya saya harus banyak belajar. Tapi kalau di mahasiswa, saya bilang, kalian yang lebih punya banyak waktu membaca, searching internet, segala macam, ayo kita diskusi. Ada masukan apa? Ibu punya ilmu ini, apa yang perlu di-upgrade? Akhirnya kan jadi kita, saya punya pengalaman, mereka lebih update ilmunya, jadi itu adalah satu kombinasi yang sangat bagus. Itu, luar biasa, ya. Ya, ngajar sekarang enak kok, asal kita bukan jadi dosen yang sok tahu. Pokoknya kalau saya profesor, saya mungkin akan begitu. Tapi karena saya belum profesor, saya tidak berani menjadi dosen yang sok tahu. Tapi kita sharing ya, kita sharing pengetahuan. Saya punya pengalaman dengan ini, kalian yang lebih punya waktu untuk membuka internet dengan segala macamnya, ayo kita sharing. Dan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Jadi saya belajar juga kepada mahasiswa saya saya juga belajar ke saya dengan pengalaman saya. Jadi gitu, akhirnya ngajar saya.
Thank you. Ini juga dari Valentina Jaya bilang terima kasih sharingnya Bu Wali. Nah ini dari ini dari Betty Luciawati ya, setuju Ibu Wali karena Betty juga seorang guru, jadi senang juga nih ya. Nah ini ada pertanyaan Bu Wali dari Pak Anen, bagaimana cara berpikir positif waktu pikiran negatif datang? Nah ini juga menjadi tantangan ya bagi kita semua ya. Bagaimana kita bisa tetap positif ketika yang datang tuh justru negatif ya, yang negatif. Iya, memang gini Fong, kita harus melatih hal-hal yang kita melihat dari sisi bright side-nya. Jangan selalu melihat dari sisi yang gelapnya. Nah, itu memang tidak semua orang gampang melakukan itu. Saya terus terang dengan anak saya, dengan teman saya. Kadang-kadang kita bukan berdiskusi, tapi ayel-ayelan gitu. Kenapa kok harus melihat dari umpamanya ada orang meminjam barang saja, itu tidak mengembalikan, gitu ya? Itu kan orang bilang, apa dia pasti gitu, meninggal janji gini. Saya selalu bilang, mungkin dia belum sempat. Itu pasti mama ini mesti gitu, mesti memberi excuse gitu ya. Hal-hal seperti itu dan memang nggak mudah. Tapi kita kemudian harus merefleksi diri lagi. Apa untungnya saya melakukan hal ini? Apa untungnya saya melakukan hal itu? Kemudian apa ruginya ya gini? Akhirnya ketika kita melihat ternyata ketika kita berpikir orang itu jelek, yang rugi itu diri kita sendiri. Kita mangkel, kita marah, kita nggak seneng, kita ini. Akhirnya itu kemakan ke diri kita. Loh, ngapain kita melakukan hal itu gitu. Kalau ada orang yang melakukan hal itu, sudahlah kita memaklumi, oh mungkin dia belum sempat, oh mungkin dia lupa, oh mungkin dia. Akhirnya kita jadi enak gitu di kitanya. Kita tidak ada rasa marah, mangkel, atau benci lagi ke dia, kita nggak ada. Karena rasa-rasa itu sangat punya pengaruh jelek ke diri kita sendiri. Nah ngapain umpamanya nggak ngembaliin buku aja, akhirnya kita jadi sakit, kan tidak sesuatu yang penting-penting amat bagi kita, kemudian kita jadi terus kemudian menggerogoti kita, bahkan kita nggak bisa mikir sehari gara-gara orang itu, kan rugi di kita gitu. Itu yang harusnya gimana caranya melatih. Kita harus melihat kenapa saya begini, oh kenapa saya kok itu akhirnya, kalau itu merugikan diri sendiri ya nggak usah diterusin, nggak usah diterusin. Bahkan kalau bisa kita doain dia, mudah-mudahan dia cepat melakukan hal yang baik. Dia yang gini sudahlah. Kadang jangankan orang pinjam uang ini, akhirnya saya ya satu waktu karena sudah itu dilupakan, tiba-tiba pas saya memang butuh gini, ada orang mengembalikan gini, saya lupa. Oh ya, tahun kapan itu ini, saking kita tidak mau merusak pikiran dan hati kita dengan hal-hal yang seperti itu gitu. Itu harus dilatih. Jadi harus dilatih. Ya harus dilatih. Nggak bisa kemudian kita saya mikir yang baik-baik aja. Kita harus melatih gitu. Nah, dulu saya orang yang susah ketawa, susah tersenyum. Kemudian saya melihat foto-foto saya dulu sangat tidak bagus sekali gitu loh. Karena nyaprut, jelek, jadi kelihatan saya ini orang judes, kelihatan saya. Akhirnya itu saya latih. Jadi kalau saya diam, duduk, sedih, saya senyum. Saya terus lupa gitu, lupa, senyum lagi. Akhirnya sekarang orang, oh Bu Dewanti yang suka senyum itu adalah hasil latihan. Bukan dari saya, memang dari sononya saya, ya. Karena saya ngelihat foto-foto saya ketika saya tidak senyum, itu tampak tidak bersahabat, tampak tidak elok dilihat. Nah saya kan tidak mau ya seperti, jadi latih. Jadi kalau
kadang-kadang ini saya kalau di keramaian di mall gitu jalan sama anak saya kan selalu senyum. Akhirnya orang kan membalas senyum. Iya kan kita papasan jalan di mall gini, saya kan dia ketawa, orang kan balas ketawa. Anak saya tanya, siapa mah? Nggak tahu, nggak kenal. Loh, nggak mama diketawa ya, kita ketawa sama-sama ketawa aja. Jadi hal seperti itu yang memang harus dilatih. Ya asal jangan senyum-senyum sendiri lama-lama. Tapi saya terus terang awalnya saya memang senyum-senyum sendiri, melatih untuk bisa terus tersenyum gitu. Dan ini saya betul-betul ini pengalaman saya. Ketika bete dirubah, aduh nyari umpamanya nyari buku saya yang waduh di mana nggak ada gitu, nyari barang saya kan waduh padahal saya harus ngajar gitu ya. Itu saya jalan, kebetulan rumah saya sama kampus 200 meter ya 300 meter 300 sampai 500 meter lah gitu. Saya jalan. Itu saya say hello dari Pak Sampah, dari Pak Satpam, Pak Parkir yang ini, itu bete saya yang tadinya di rumah sebel ini masih kemerungsung, barang saya itu di mana saya taruh ini padahal perlu nggak ada itu, sampai di kampus ketika saya nebak, Pak sehat ya Pak, Pak Satpam, ya apa Pak tadi malam aman ya gitu, itu saya semua yang saya jalan ada orang meninjau lewat, yang meninjau lewat juga dia nggak kenal. Kalau Pak Satpam, Pak Sampah kan kenal. Ini orang dagangan, tukang somai, tukang bakso, Pak laris ya Pak, gitu ya. Itu saya tadi sebut, Bu, dia agak tergagap. Itu saya sapa semua sampai kampus, hati saya itu sudah betenya hilang. Coba praktekin deh. Jadi itu menyapa orang dan mendoakan orang dengan baik, siapapun dia, itu akhirnya kembali lagi ke kita. Jadi kembali ke kita. Iya, itu saya lakukan. Jadi kalau saya Mas bete, jadi justru saya negor orang yang, hai, aduh keren amat sih bajunya hari ini. Saya selalu, yang akhirnya itu ternyata kembali lagi ke saya. Saya akhirnya merasa riang, merasa ini bete saya hilang. Nah, praktekin deh kalau ya. Nah, ini banyak teman-teman yang memberikan komentarnya. Ini ada mungkin Pak Delia SPKK ya, Ibu Dewanti ya. Lalu dari Hand Bistro, sangat menginspirasi Bu Wali. Ya. Itu Dokter Delia itu PhD. Dia ahli kecantikan kulit. Oke, dokter Delia, terima kasih sudah bergabung. Bisa diajak itu untuk wawancara untuk tentang kulit. Ya boleh. Nanti saya harus catat. Nah, dari Hand Bistro sangat menginspirasi Bu Wali, selalu positif dan menyebarkan kebahagiaan. Nah, ini dari Dinda Hazelken. Selalu positif thinking dan berhenti memikirkan hal-hal kecil yang tidak penting, melupakan kebaikan-kebaikan kecil yang kita lakukan ya. Terima kasih sudah. Nah, ini dari Mahendra 19, Bu. Apa ini? Songoriti banyak kena DB, mohon dibantu vlogging. Oke, nanti disampaikan. Lalu dari Bam ya, setuju Bu, harus dengan hati dan memaklumi itulah kesabaran panjenengan. Dan ini dari Mia ya, sampai jumpa di Kota Malang ya Bu, jika kami sedang mengunjungi Malang. Oh ya, nah Bu Dewanti ini adalah wali kota Kota Batu. Nah, dari Bu Mia lagi, kagum dengan kerendahan hati Ibu ya sebagai pejabat dan pendidik ya. Oh, keluarganya Bu Mia ini ternyata eyangnya tinggalnya di Jalan Ijen. Oh, oke. Nah, itu. Nah, Bu Dewanti, kalau misalnya nih, kita kan kondisi seperti ini, ekonomi ya, ini mungkin minta sedikit sharing inspirasi dan motivasi. Kan ini kan secara ekonomi kan boleh dibilang ini tertunda semuanya. Dan kita yang mungkin teman-teman di sini juga ada yang pengusaha ya, apapun bidangnya kan, ini kesulitan sekali. Nah, ini kan negatif berarti ya. Karena faktor apa ya pemicu stres, karena ya
tidak bisa lagi beroperasional secara normal. Nah, apakah ada cara kita untuk mengembalikan atau melihat peluang-peluang atau bagaimana caranya kita menghadapi situasi yang mencemaskan ini untuk kita misalnya sebagai pengusaha ya. Karena kan ya ini yang mengkhawatirkan ya kalau kita lihat dari sisi ekonominya. Nah, kira-kira bagaimana untuk memberikan ketenangan supaya kita bisa tetap menerima ini dan menerima keadaan seperti ini nih, Bu Dewanti. Iya, Fong. Kota Batu ini adalah yang paling menggeliat itu adalah pariwisatanya. Sehingga se-Jawa Timur, Bu Gubernur selalu kalau ketemu saya bilang, ini gimana Batu, baik-baik aja kan masyarakatnya. Karena terus terang yang paling terdampak ini adalah Kota Batu dan sekitarnya. Karena hampir separuh lebih itu adalah penduduk itu menggantungkan hidupnya di wisata. Jadi sekarang boleh dibilang lumpuh, itu separuh lumpuh gitu. Kalau orang itu stroke gitu ya, karena separuh kita itu pertanian, separuh itu pariwisata. Nah ini separuh itu sudah betul-betul lumpuh. Nah lumpuhnya pariwisata ini itu dampaknya itu efek dominonya itu luar biasa. Dan hotel, tempat wisata itu iya pasti. Tapi kemudian kulinernya, oleh-olehnya sampai yang kaki lima, sampai segala macam itu luar biasa. Jadi ini kami satu memang perekonomian yang ada di Batu ini sangat terdampak sekali iya. Nah sekarang kami sedang berpikir bagaimana untuk menggiatkan itu. Antara lain alhamdulillah kemarin saya didatangi oleh kaum milenial, anak-anak muda di Kota Batu, yang terus terang kemarin ini para penggiat UMKM itu kan sudah menyiapkan barang-barang produksinya itu banyak sekali untuk menyambut tamu-tamunya yang akan datang pada bulan pada liburan Lebaran ini. Tapi apa yang terjadi kan seperti ini. Ya bisa dibayangkan berapa banyak oleh-oleh produksi mereka yang sekarang ini ada di gudangnya mereka, ada di toko. Itu tidak dijual karena yang mereka prediksi bahwa sekarang ini akan jutaan wisatawan datang, ternyata nggak ada sama sekali, bahkan ditutup. Bisa dibayangkan. Nah, alhamdulillah kemarin teman-teman milenial membuat sebuah aplikasi penjualan semacam online, walaupun masih merintis, namanya Tukunuku itu yang kemudian bisa mereka bersama-sama ada ratusan UMKM di situ yang kemudian menjual produknya bisa dijual di Indonesia. Iya. Itu antara lain yang sekarang ini sedang dilakukan. Kami di pemerintahan juga sebisa mungkin ketika kami ada acara untuk memberi ASN aja makan siang begitu, kami berusaha untuk membeli ke warung-warung yang terdampak. Walaupun Fong situasi seperti ini terus terang bukan hanya UMKM, bukan hanya PKL, tapi pedagang pengusaha besar itu juga sangat terdampak. Ya bayangin kayak hotel yang bintang 5, yang ratusan pegawainya, kemudian sekarang sudah tidak ada tamunya. Dia satu harus menghidupi juga karyawannya, kan itu luar biasa. Tempat wisata. Ini bayangin, wisata yang lain yang kalau yang benda mati, ada kebun binatang di sini. Iya. Hewannya tetap saja harus diberi makan. Dan itu sebulannya bisa menghabiskan ratusan juta. Itu baru ngasih makan hewannya. Nah, itu karyawannya yang lain memang dirumahkan, tapi apapun itu harus dia masih tanggung jawab. Jadi semua bukan hanya pengusaha yang kecil, tetapi pengusaha besar juga luar biasa ini. Nah, untuk itu kami ada beberapa hal yang nanti akan kami rencanakan. Jadi tentang bagaimana meringankan pajak,
kemudian yang pengusaha kecil, bagaimana kita menggratiskan PDAM, kemudian yang pengusaha besar, mungkin kita memberi fasilitas-fasilitas yang bisa diberikan dari pemerintah tentang PBB, umpamanya bagaimana kita menghapus PBB yang nilainya berapa ratus ribu ke bawah itu dihapus. Tetapi nanti yang besar bagaimana? Kita akan konsultasi dulu ke pusat, apakah kita boleh mengurangi atau kita tidak harus membayar sekarang, tetapi bisa dicicil. Itu akan kita lakukan hal-hal seperti itu untuk meringankan beban para pengusaha. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nanti akan membuat program bersama-sama bagaimana menjual produk dan promosi yang kita akan lakukan bersama-sama agar kita bisa saling mendukung dan kemudian ekonomi bisa berjalan lagi. Terus terang paling tidak setahun ini kita tidak akan bisa kembali ekonomi pulih seperti sedia kala, tetapi paling tidak kita bisa jalan sedikit-sedikit dan operasionalnya itu bisa tertutupi, itu sudah alhamdulillah. Jadi itu yang nanti setelah Lebaran ini kami akan mengundang para pengusaha baik dari yang besar, yang menengah, yang kecil, yang kemudian kita buat konsep bersama-sama. Apa yang harus yang bisa kita lakukan? Pemerintah bisa memfasilitasi ini, kemudian pengusaha bagaimana, yang kemudian kita bagaimana sama-sama mempromosikan atau berjualan bersama dengan karena promosi berjualan itu kan juga tidak sedikit investasi yang harus dialihkan. Tapi ketika kita bisa memfasilitasi, kita bisa melakukan bersama-sama, itu kan akan menjadi beban, menjadi ringan. Nah, hal-hal seperti itu yang akan kami lakukan. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik. Kita berdoa. Tapi intinya sepertinya kita memang harus merubah mindset kita dengan tidak egois, tidak karpe dewe gitu ya, tidak semaunya sendiri, tapi kita harus memikirkan juga orang lain, selain diri kita sendiri, kita harus memikirkan orang lain untuk bisa sama-sama akhirnya melakukan kegiatan atau aktivitas yang bermanfaat. Ya, setuju. Ini dari Didik Budiono. Tetap semangat Bu Wali, maju terus dan pantang mundur demi kemajuan Kota Batu tercinta. Iya ya, Bu Dewanti pasti pasti juga terus mencari solusi ya, bagaimana bisa juga menyatukan. Dan kalau dilihat sekarang luar biasanya pandemi ini sebenarnya menyatukan keluarga, menyatukan kita semua ya. Karena kita jadi seluruh dunia mengalami hal ini yang sama, sehingga kita jadi saya sendiri melihat tidak pernah melihat kita itu bersatu sedemikian seperti saat pandemi ini. Seluruh dunia ya, kita ingin sama-sama menyemangati, saling menginspirasi, saling berbagi, sama-sama ingin melangkah bersama gitu. Nah, ini dari Bu Atin, ingin belajar supaya ceria seperti Bu Dewanti ya, sehingga menebarkan kebahagiaan. Dan ini dari Vidya Sarimbar ya. Barokala ya Bu, ilmunya akan dicontoh tips-tips yang tadi. Nah, terus dari Dinda, Ibu Batu beruntung punya Bu Wali yang baik hati ya, down to earth, perhatian ke rakyatnya, dan murah tersenyum. Ya, ini saya juga belajar tersenyum ini dari Bu Dewanti, karena saya dulu juga tidak suka tersenyum. Dan ini dari Natali ya, Natalina Rian ya, setuju? Aura positif sangat bagus untuk psikologi kita sendiri. Salut buat Bude yang selalu rendah hati, semangatnya luar biasa. Lalu dari Dinda Hazel, betul sekali Bude, Batu terdampak termasuk usaha saya di bidang laundry. Tapi kita tidak boleh menyerah, harus selalu berdoa, berusaha, dan berpikiran positif bahwa kita bisa melalui semua. Amin ya, amin. Jadi ini ada ya Tuku-Nuku ya, sudah ada yang ketik di sini. Lalu ini dari Bagas 99 Bude, ini apa ya? Ayam tentrem Bu, semua jalan ditutup portal. Kapan? Nah, ini kapan dibuka?
Wah, ini saya tidak. Nah, ini dari Ya, oh, Mas, siapa tadi Mas Bagas ya? ya, Iya, ya. Mas Bagas gini, penutupan portal di RW, di RT ini luar biasa, Hmm, hmm, Afong di sini. hmm, Itu hmm, adalah atas inisiatif hmm. dari pemangku wilayah setempat, RT RW. Jadi Oh, kami pemerintah Kota Batu tidak memerintahkan untuk hmm, harus ditutup, hmm, tetapi mereka-mereka sendiri dengan rembukan warga itu hmm, kemudian menjaga wilayahnya dan insya Allah hmm, hari ini besok sudah dibuka karena hmm, tahu bahwa hari ini adalah libur jadi hmm, kan orang tidak perlu ke kantor hmm. tidak perlu Ya, ya. ini akhirnya untuk menjaga keamanan Hmm, masing-masing wilayah insya Allah masing-masing. besok sudah semua dan setahu saya itu tidak semua ditutup kampungnya gitu tetapi ada Hmm, jalan cuman umpamanya jalan ke desa ini itu cuma hmm, satu jalan Afong. hmm, Jadi tidak hmm. tidak semua bisa jadi umpamanya mau ke desa A itu hanya boleh jalan di Hancur. satu tempat. Jadi Oh, one way gate gitu. ya, Itu ya, ya, akhirnya ya. untuk mengamankan pemerintah. Ya. Ya, biar lebih mengantisipasi juga. Nah, ini dari Pak Anen, selamat dan sukses ya buat Bu Dewanti dan Kota Batu. Dan ini dari Elina, tetap menjadi inspirasi. Terima kasih. Dari Andik Edu, mantap. Dari Paupeng, terima kasih Bu Dewanti atas sharingnya, tetap sehat dan menginspirasi. Dari Bu Andik, Bu, apa ya, Bu Hartati Cahyono juga gak diundang. Oke. Dari Meriana Pradita. Sekarang kita semua harus bisa sabar dan tetap belajar menata ekonomi dengan rinci. Kira-kira untuk kedepannya, Bu, ada rencana seperti apa untuk menormalkan ekonomi dan lainnya? Oke, tadi kan sudah dibahas bahwa akan dimulai untuk program-program yang bisa kolaborasi bersama ya. Dan dari Santi Anggrani 76, ibuku di Batu yang bijaksana, ya. Dari Yesa Yeris ya. Saya atlet biliar dari Batu, beruntung punya wali kota seperti Ibu Dewanti. Dan Andik Edu ya, siap memakmurkan seluruh pegawai Pemkot, baik THL juga masyarakat Batu. Luar biasa ini dedikasinya. Salut buat Bu Wali. Dan dari Wanli Muljo, salam Bu Wanti, selamat Hari Raya Idul Fitri. Tidak terasa Bu Dewanti, Bu Wali, kita itu sudah sisa 3 menit lagi. Mungkin ada pesan yang bisa disampaikan supaya teman-teman dimanapun mereka berada, mereka bisa tetap semangat menghadapi situasi ini. Kan kita tidak sendirian, kita ini bersama-sama. Nah, mungkin ada pesan-pesan yang bisa disampaikan sebelum nanti ini terputus, Bu Wali. Iya, pesannya yang pertama buat Afong. Selamat, sukses, dan terus melakukan hal-hal yang menginspirasi, Afong. Biar dari rumah, tapi tetap bisa punya manfaat dan menyemangati orang itu sangat penting ya. Yang kedua, untuk semuanya, terutama untuk masyarakat Batu, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin, termasuk mohon maaf jika kemarin terutama di masalah COVID ini kami pemerintah Kota Batu belum bisa melakukan hal-hal yang secara optimal. Itu kami mohon maaf, insya Allah setelah Lebaran ini kami akan melakukan hal-hal yang belum kami bisa lakukan yang kemarin. Apapun kami tetap selalu ingin bisa memfasilitasi semua masyarakat Kota Batu, walaupun dengan keterbatasan kami. Doanya supaya kami bisa kuat, bisa semangat, bisa menjalankan ini dengan baik. Dan saya juga minta kepada seluruhnya tetap semangat, tetap optimis, selalu ada jalan ketika kita mau berusaha. Iya, amin, amin. Terima kasih. Sebentar lagi ini akan terputus. Terima kasih Bu Dewanti ya. Dan terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Ini ada terima kasih atas siaran langsung. Ini dapat membantu kami semua paham akan keadaan ya Bu. Terima kasih. Ini yang menulis adalah Meriana Praditya. Ya, terima kasih teman-teman. Ini sebentar lagi yang terputus. Salam sehat Bu Dewanti. Tetap semangat dan terima kasih untuk inspirasinya dan salam bahagia dan tetap tersenyum ya Bu. Ya. Salam buat Marcel sama Nana. Iya, iya. Iya, iya. Terima kasih. Sama-sama.